Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan kisah yang sangat mencengangkan dari seorang ibu yang mengaku lahir Muslim dan berasal dari Padang. Berikut kisahnya. Enggak, ibu kok bisa, Bu? Tadi ibu agamanya apa, Bu? Islam. Oh, tapi kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa, Bu? Karena yang menolong saya, kan aku lagi sakit. Pertama aku mau dioperasi, aku minta doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku operasi. Udah dioperasi, aku di ICU. Aku nggak sadar diri sehari. Pas saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus. Dari mana saya akan nggak? Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang nggak pernah mendengar, nggak pernah gereja, nggak pernah apa. Kami tetap sholat, pergi memulung, bawa terus sejadah, terus makna saya. Kok saya terima kasih Tuhan Yesus. Langsung dokternya jawab, ibu bagaimana sih, apa sih agamanya? Kemarin ibu mau dioperasi, ibu bilang ya Allah ya Tuhan selamatkanlah aku operasi. Sekarang ibu udah sadar kok, ibu minta terima kasih ke Tuhan Yesus. Ibu agama apa? Saudara saya marah semua saudara saya, bikin malu. Tuhan Yesus apa tai? Kisah seorang ibu Muslim asal Padang ini sungguh mengherankan. Sebelum menjalani operasi, beliau dengan tulus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keyakinan yang dianutnya sejak lahir. Namun, setelah operasi yang berjalan lancar, beliau menyatakan terima kasihnya kepada Yesus. Pernyataan ini tentu mengejutkan semua pihak, termasuk dokter yang merawatnya dan keluarganya yang selama ini mengenalnya sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Kristen, bagaimana kita memandang peristiwa ini? Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam cara-cara yang seringkali melampaui pemahaman manusia. Ketika seorang ibu yang tidak pernah mengenal Yesus tiba-tiba bersyukur kepadanya, ini bukanlah kebetulan. Peristiwa ini adalah bukti nyata dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di hati manusia. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau Bapa yang mengutus aku tidak menarik dia." Yohanes 6 ayat 44. Ayat ini menegaskan bahwa iman kepada Yesus adalah anugerah, sebuah panggilan yang berasal dari Tuhan sendiri. Meskipun ibu ini lahir dan besar dalam tradisi Islam, hati dan rohnya telah disentuh oleh kasih Kristus. Mengapa dia berterima kasih kepada Yesus? Ada kemungkinan bahwa selama proses operasi, ibu ini mengalami pengalaman spiritual yang mendalam, baik melalui mimpi, penglihatan, atau penyataan ilahi lainnya. Dalam banyak kesaksian, Yesus seringkali menampakkan diri kepada mereka yang mencari kebenaran dengan tulus, bahkan jika mereka belum mengenalnya sebelumnya. Firman Tuhan berkata, "Sungguh, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Yesus selalu mengetuk pintu hati setiap manusia. Mungkin saat itu, ibu ini merasakan kedamaian dan keselamatan yang hanya bisa datang dari Yesus, sehingga ia tidak dapat menahan ucapan syukurnya kepadanya. Dalam Alkitab ada kisah yang persis sama, yaitu kisah dari Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira Romawi yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 10. Dia adalah seorang non-Yahudi yang tinggal di Kaisarea dan digambarkan sebagai seorang yang saleh, takut akan Allah, murah hati terhadap orang miskin, dan tekun berdoa kepada Allah. Proses pertobatannya adalah contoh penting bagaimana Injil dibawa kepada bangsa-bangsa lain. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana Kornelius bertobat. Kornelius adalah seorang non-Yahudi yang sudah memiliki iman kepada Allah Israel. Dia digambarkan sebagai orang yang takut akan Allah, berbuat banyak sedekah kepada orang miskin, rajin berdoa kepada Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Meskipun dia hidup saleh, Kornelius belum mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Kornelius menerima penglihatan di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu berkata, "Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan diingat olehnya." Kisah Para Rasul 10 ayat 4. Malaikat memerintahkannya untuk mengutus orang ke Yope untuk memanggil Petrus, yang akan menjelaskan kehendak Allah lebih lanjut kepadanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 5-6. Sementara utusan Kornelius menuju ke Yope,
Petrus juga mendapat penglihatan. Penglihatan ini mengajarkan Petrus bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang, termasuk bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Petrus pergi ke rumah Kornelius di Kaisarea. Kornelius, yang sangat hormat kepada Allah, menyambut Petrus dengan hati terbuka. Kornelius juga mengumpulkan keluarganya dan teman-temannya untuk mendengarkan Petrus. Petrus mulai menjelaskan bahwa Allah menerima semua orang yang percaya kepadanya. Dia memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, kehidupan Yesus, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kornelius dan keluarganya kemudian dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kembali ke ibu tadi. Wajar jika keluarganya merasa marah atau bingung. Mereka melihat ibu ini sebagai Muslim, dan perubahan ini mungkin dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tradisi dan agama mereka. Jika benar pengakuan ibu itu, kita doakan, Roh Kudus akan menuntun ibu ini kepada seluruh kebenaran. Nasihat bagi orang Kristen, jika saya dan saudara tidak memberitakan Injil, Tuhan bisa mengerjakannya sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap kesaksian ibu tadi. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.